Halo semuanya, di sini aku Dinda. Aku mau nyeritain ke kalian nih tentang pengalaman aku nonton film Love Heart. Mungkin kalian belum banyak yang tahu ya tentang film ini karena hitungannya film ini termasuk baru gitu, baru-baru keluar. Nah, jadi sebelum masuk ke review, aku mau jelasin dikit nih tentang isi dari film. Jadi untuk kalian nih yang nggak terlalu suka spoiler, bisa skip aja langsung ke bagian reviewnya, oke? Nah, jadi sinopsisnya atau inti ceritanya itu, jadi awalnya tuh kita dikenalin ya sama tokoh Natalie Bauer, namanya dia. Nah, dia itu seorang penulis di kolom kencan berbasis di Los Angeles. Natalie ini menceritakan segala pengalaman kencan buruknya yang dia alami menggunakan aplikasi kencan, dimana hal ini tuh buat dia jadi makin terkenal karena saat itu aplikasi kencan tuh udah lagi booming-boomingnya gitu. Nah, walaupun kencan buruknya itu kan banyak banget ya dia ceritain dan punya banyak penggemar nih dia, tapi Natalie itu juga pengen untuk dapat pasangan. Nah, kali ini Natalie itu coba aplikasi kencan dengan memperluas radius pencarian aplikasinya. Nah, kemudian dia ketemu sama pemuda bernama Jocelyn. Singkat cerita, suatu hari Natalie ini memutuskan untuk memberi kejutan kepada Jocelyn dengan mengunjunginya ke kampung halamannya di Lake Placid, New York. Nah, dari sini permasalahan dimulai. Mulai dari kenyataan bahwa Jocelyn yang dia kenal itu sebenarnya bukanlah orang yang ia bayangkan. Lalu Natalie justru juga bertemu nih sama Jocelyn yang asli, yaitu namanya Ted Abbott. Dari sini seluruh lika-liku mulai terjadi, dari yang awalnya Natalie berusaha menarik perhatian Ted Abbott hingga akhirnya menyadari nih siapa yang sebenarnya ia cintai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu aku mau nge-review beberapa hal terkait film ini. Yang pertama, plot atau narasi film terkait awal, konflik, klimaks, dan ending pada film tuh udah terlihat dengan jelas nih apa yang menjadi permasalahan, bagaimana permasalahan ini dimulai, dan ending yang bisa dibilang cukup mudah diprediksi nih. Seperti dari cara tokoh memerankan karakternya, terus kayak alur ceritanya dapat dinikmati oleh penonton dengan mudah tanpa harus bersusah payah memahami makna dari filmnya. Kemudian yang kedua, aku mau bahas tentang genre film yang bisa dibilang tuh campuran antara romance tetapi juga ada sisi komedinya gitu. Nah, scene komedi itu paling banyak ditunjukin sama salah satu karakter, yaitu Jocelyn-nya sendiri. Selain itu, genre film keluarga juga ditampilkan dalam film, terkhusus dari keluarganya Jocelyn, karena Natalie kan nyamperin rumahnya si Jocelyn di film. Nah, yang ketiga itu paradigma yang ditampilkan dalam film itu menurutku itu paradigma fenomenologi, karena paradigma ini mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena dan film menunjukkan bagaimana persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan yang dialami oleh tokoh dapat membentuk makna dalam film. Kemudian selanjutnya, review yang keempat itu terkait proses distribusi dan konsumsi terkait film ini. Itu dapat diakses melalui salah satu aplikasi berbayar seperti Netflix. Aku juga nontonnya lewat Netflix. Mungkin bagi kalian yang nggak bisa nonton di Netflix mungkin bisa lihat trailernya di YouTube dan sebagainya begitu. Jadi menurutku film ini cocok banget nih buat kalian yang suka film-film romance tapi juga ada sisi keluarganya atau sisi komedinya gitu. Oke, ditonton ya, jangan lupa. Bye.